Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala sairil adyan wa ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul mannan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila kafatil anam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ala mamarrid duhuri wal ayyam. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha fi kulli makan wa fi kulli zaman. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Barakah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, an Tawus sami'tu Aba Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajja Adamu wa Musa faqala lahu Musa ya Adam anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Qala lahu Adam ya Musa istafaqallahu bikalamihi wa khatta laka biyadihi ala atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina sanatan fahajja Adam wa Musa thalathan. Rawahul Bukhari wa Muslim, yang artinya diriwayatkan dari Tawus, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Adam dan Musa berdebat. Berkatalah Musa kepada Adam, wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Engkau telah menjadikan kami merugi dan keluar dari surga. Nabi Adam menjawab, wahai Musa, Allah telah memilih kamu untuk berdialog langsung dengan kalamnya. Dia telah menuliskan Taurat untukmu dengan tangannya. Apakah engkau mencaci aku atas perkara yang sudah Allah tetapkan kepadaku sebelum Allah menciptakan aku 40 tahun sebelumnya? Adam membuat Nabi Musa kalah berdebat sampai diulang 3 kali oleh Rasulullah SAW. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sahih, riwayat dari Bukhari dan Muslim. Dialog antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam dalam hadis tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa diturunkannya atau dipindahkannya Nabi Adam alaihissalam
beserta istrinya Siti Hawa dari surga ke dunia tidaklah semata-mata disebabkan oleh kesalahan pribadi Nabi Adam alaihissalam, tetapi juga telah ditentukan oleh takdir Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi sebelum kita ditetapkan seperti sekarang ini, Pak, 40 tahun sebelumnya takdir kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian dalam kehidupan alam semesta, termasuk kejadian yang dialami oleh manusia pada hakikatnya, berjalan menurut ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai daun kering pun yang jatuh itu tidak ada yang kebetulan. Semua karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita pun bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid ini bukan karena keinginan atau kebetulan, karena memang sudah ditetapkan oleh takdirnya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis ini. Sebelum manusia, sebelum alam ini diciptakan, 40 tahun sebelumnya sudah ditentukan takdirnya masing-masing. Manusia ditugaskan berusaha semaksimal mungkin demi meraih kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. Sedangkan ketetapannya berada pada takdir Allah Subhanahu wa taala yang pasti dan tidak ada yang dapat menolaknya. Kebebasan yang dimiliki manusia hakikatnya adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat hadakumullah, qada dan qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat azali. Ketentuan itu merupakan hak prerogatif Allah sebagai zat pencipta. Dia menentukan ketentuan yang baik atau yang buruk untuk setiap makhluknya jauh sebelum mereka diciptakan. Islam memasukkan sikap percaya pada ketentuan Allah ini sebagai rukun iman yang harus dipercayai oleh setiap umatnya. Oleh karena itu, pada rukun iman yang terakhir, kita wajib percaya qada dan qadar Allah, yakni takdir baik dan takdir buruk yang Allah tetapkan kepada kita. Dan yang perlu kita ketahui bahwa kepada iman kepada qada dan qadar sama sekali tidak menghambat pekerjaan dan usaha manusia itu sendiri. Juga tidak menghalangi kemajuan-kemajuan zaman yang kita hadapi di zaman ini. Terkadang ada orang yang berpikir, kalau memang sudah ditakdirkan sebagai orang miskin, buat apa saya bekerja keras? Toh ujung-ujungnya saya tidak akan pernah kaya. Dengan pernyataannya seperti itu, membuat dirinya akhirnya enggan untuk bekerja, merasa diri paling rendah dan hina, dan akhirnya bermalas-malasan. Padahal generasi awal salafus soleh, takdir yang sudah Allah tetapkan tidak menjadi penghambat kehidupannya. Dikisahkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an beserta rombongan suatu waktu akan berangkat ke negeri Syam, yang sekarang negeri Syam itu bernama Syria. Saat akan memasuki wilayah itu, para pembesar negeri Syam melaporkan kepada Umar radhiyallahu an bahwa daerah itu sedang ada wabah, penyakit menular.
Umar bin Khattab kemudian bermusyawarah dengan para sahabat Muhajirin dan Ansor untuk mencari jalan keluar yang baik dari masalah tersebut. Umar dan sahabat rombongan sepakat untuk kembali ke Madinah, tidak memasuki daerah yang berbahaya itu. Tiba-tiba ada sahabat lain yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah, salah seorang anggota rombongan, tampil dan melontarkan satu pertanyaan. Afirarum min qadarillah. Apakah kamu mau lari wahai Umar dari takdir Allah? Umar menjawab, "Na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah." Umar menjawab, "Ya, saya akan lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain." Dalam masalah ini sahabat yang lain juga berpendapat, akhirnya pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bihi arbi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaram minhu." Apabila kamu mendengar di daerah ada wabah, maka janganlah mendekatinya. Dan jika ada wabah sedangkan kamu berada di daerah itu, maka janganlah kalian keluar dari daerah itu untuk menghindarinya. Mendengar penuturan Abdurrahman bin Auf, Umar radhiyallahu an bersyukur kepada Allah, kemudian pergi kembali ke Madinah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah salat Jumat hadakumullah. Berdasarkan riwayat hadis di atas, dengan mudah dapat dipahami bahwa kepercayaan pada takdir Allah Subhanahu wa taala tidak berarti menafikan kebebasan manusia, juga tidak merupakan paksaan atau tekanan, karena qada dan qadar itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim dan azali. Setiap diri manusia tidak ada yang mengetahui apa yang akan dikerjakannya atau apa yang akan dia tinggalkan. Yang jelas dalam pandangan Islam, manusia diberikan oleh Allah kebebasan untuk berbuat, kebebasan untuk memilih, free will and free action, untuk menentukan sendiri pekerjaan dan pilihannya. Mereka yang berbuat baik akan mendapatkan balasannya, mereka juga yang berbuat buruk akan mendapatkan balasannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kamu sendiri, dan jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu juga untuk dirimu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.